Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik. Gimana nih malam minggunya? Lagi pada bosan di rumah? Atau lagi pada nugas? Tapi jangan lupa cek lagi buat terus nonton dan dengerin Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Dias dan teman aku. Halo semua, aku Judith. Di episode kali ini kita kedatangan tamu. Siapa nih, Dit? Jadi Kak, hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang keren banget nih pastinya. Tamu kita kali ini dari Himpunan Profesi Manajemen IPB langsung loh Kak. Beliau adalah Presiden Director di Center of Management IPB atau COMET. Wah, udah gak sabar nih buat tahu lebih lanjut. Yuk langsung aja disambut kepada Bang Gangsa. Halo Bang. Halo Dias, halo Judith, halo Sobat. Halo. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Kabar Alhamdulillah baik, sehat. Dias sama Judith gimana nih kabarnya? Wih, baik dong Kak. Semangat banget kayaknya nih mau ngobrol-ngobrol sama presiden kita. Oke Kak Dias dan Bang Gangsar, syukurlah ya keadaan kita baik-baik aja, sehingga saat ini kita bisa ngobrol nih di episode Ngopi Podcast kali ini. Nah, mungkin Sobat Ngulik udah pada gak sabar nih buat kenalan lebih lanjut dengan Bang Gangsar, sama mau dengerin obrolan kita juga nih dengan bahasan topik regenerasi komet. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu mungkin ya dengan Bang Gangsar. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Bang, bagaimana educational background dan kesibukan yang sedang Abang lakukan saat ini, serta boleh ceritain sedikit juga dong tentang personal life dari diri Abang. Oke Judith, ini sapaan tadi Sobat Ngulik ya. Halo Sobat Ngulik semua, perkenalkan aku Gangsar Panji Wicaklaksono, biasa dipanggil Gangsar, mahasiswa Departemen Manajemen Angkatan 2018. Berarti saat ini aku lagi menempuh semester 7. Nah, untuk kegiatanku saat ini itu selain berkuliah, aku alhamdulillah mendapatkan amanah di himpunan tercinta kita ya, Center of Management di periode tahun ini gitu. Nah, kemudian selain itu juga aku seorang freelancer ya, itu ada usaha kecil-kecilan lah, yaitu jasa membuat karikatur digital seperti itu. Mungkin itu aja sih, Judith. Oke Kak, nih kan tadi dari dengar-dengar Bang Gangsar ini produktif banget ya, mulai dari freelancer, terus kuliah, dan ada kegiatan lainnya juga. Nah, boleh nih share tipsnya juga nih buat kita semua, gimana cara Abang manajemen waktu di setiap kegiatan yang Abang ikutin. Oke, nah untuk membagi waktu ya, sebenarnya kita kan semua orang dibekali waktu yang sama ya, yaitu 24 jam. Nah, yang membedakan itu gimana cara kita membagi porsinya gitu. Jadi kapan kita harus, yang terpenting sih dalam membagi waktu menurutku adalah komitmen kita sendiri, dan kita juga harus disiplin sama diri sendiri gitu. Jadi kapan waktunya untuk belajar ya kita belajar, waktunya untuk berorganisasi ya berorganisasi, dan waktunya untuk istirahat, nah itu kita manfaatkan untuk istirahat gitu. Itu sih, jadi kuncinya adalah didisiplin dalam pembagian waktu yang sudah kita tentukan. Oke Bang, ini Bang sebagai seorang presidir Komet yang pastinya paham banget nih sama Komet. Kita kayaknya butuh nih Bang mengenai informasi terkait kegiatan, struktur ataupun mungkin kultur dan budayanya Bang mengenai Komet. Boleh nggak sih dijelasin secara rinci? Komet ya. Jadi Komet ini ya, atau Center of Management ya. Nah itu himpunan profesi Departemen Manajemen, di mana itu menampung mahasiswa-mahasiswa peminat ilmu-ilmu manajemen. Nah, jadi sesuai dengan namanya nih teman-teman, Center of Management. Dasar organisasi ini adalah ilmu-ilmu manajemen. Dan mungkin sedikit cerita ya, Sobat Ngulik, uniknya Center of Management ini adalah pertama kita itu menggunakan konsep perusahaan gitu dalam pelaksanaannya. Mulai dari visi organisasinya nih, di mana visi kita itu selalu sama tiap tahunnya gitu, karena yang namanya visi itu adalah tujuan jangka panjang dan nggak bisa dicapai dalam 1 tahun kepengurusan saja gitu. Selain itu juga menurut aku visi tersebut juga masih relevan gitu hingga saat ini gitu. Kemudian yang kedua juga struktur organisasinya gitu.
dalam penamaan jabatan contohnya gitu. Kita menggunakan nama-nama yang biasa dipakai di perusahaan gitu. Contohnya untuk penyebutan ketua himpunan atau kahim ya. Di Komet sendiri itu bukan kahim sebutannya, tapi presiden direktur. Kemudian untuk badan pengawas itu kita sebutnya dewan komisaris. Jadi memang benar-benar nama-nama yang sering dipakai di perusahaan. Kemudian juga untuk pembagian divisi-divisinya nih. Biasanya kan kalau di ormawa-ormawa lain itu sebutannya departemen. Nah, tapi kalau di kita itu kita menyebutnya direktorat, di mana tiap direktorat itu dipimpin oleh seorang direktur. Kemudian uniknya lagi nih yang Komet itu yang menjadi ciri khas kita yaitu value dan culture kita gitu. Bisa dibilang kuat banget. Di mana hingga saat ini ya di kepengurusan aku sih itu untuk bisa menjadi seorang pimpinan di Komet itu harus menjadi staff terlebih dahulu gitu. Jadi ibaratnya di dunia kerja, nah kita tuh harus mulai dari bawah dulu baru bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian budaya juga yang selalu kita tanamkan ya, dan sampai-sampai itu bisa menjadi ciri khas kita gitu. Ciri khas yang membedakan Komet dengan ormawa-ormawa lain di IPB, yaitu profesionalisme gitu. Kita selalu menanamkan tentang pentingnya disiplin waktu dan totalitas dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Namun tetap saja namanya kita organisasi yang basisnya itu volunteer, profesionalisme itu kita balut dengan yang namanya rasa kekeluargaan gitu untuk menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis gitu kurang lebihnya. Oke, keren banget nih ya Komet. Nah Bang, tadi kan Abang sempat bilang bahwa ada direktorat-direktorat nih di dalam Komet. Boleh dong dijelasin ada apa aja direktoratnya dan perannya masing-masing direktorat? Oke, nah untuk Komet sendiri itu ada BPH dan juga 6 direktorat. Nah BPH itu ada presiden direktur, kemudian dibantu oleh wakil presiden direktur, sekretaris dan bendahara. Juga ada ketua dewan komisaris. Nah untuk direktoratnya sendiri itu yang pertama kita ada direktorat PR. Nah ini bertujuan untuk menyebarkan citra baik dari Center of Management ke pihak-pihak eksternal gitu, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada juga direktorat Digital Marketing Communication atau DMC kita menyebutnya. Nah direktorat ini tuh bertanggung jawab mengelola segala hal branding di sosial media gitu. Instagram, kemudian Line, kemudian ada website, YouTube termasuk juga, dan sekarang kita juga ada di TikTok gitu teman-teman. Kemudian ada Direktorat R&D, Research and Development. Nah direktorat ini tuh bertanggung jawab untuk membuat kajian-kajian gitu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu manajemen. Jadi di sini nih buat teman-teman yang tertarik di bidang kepenulisan gitu, nah itu bisa banget untuk nantinya di kepengurusan selanjutnya itu bergabung di Direktorat R&D gitu. Kemudian ada Direktorat Human Capital atau HC. Nah, di sini tuh bertugas untuk menginternalisasi gitu. Tidak hanya pengurus Center of Management saja, tapi juga seluruh keluarga mahasiswa manajemen gitu. Jadi, di sini tuh juga bertugas untuk melakukan pendataan prestasi, beasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian ada Direktorat POB, yaitu Production, Operation, and Business. Nah ini tuh bisa dibilang pencari cuannya di Komet gitu. Jadi divisi ini bertugas untuk mengelola bisnis Center of Management, juga mewadahi teman-teman yang berminat untuk belajar berbisnis gitu. Jadi itu dikelola oleh Direktorat POB. Dan terakhir ada Direktorat Finance. Nah Direktorat Finance ini menampung teman-teman yang berminat untuk belajar tentang keuangan gitu. Namun spesifiknya kalau di Komet ini sebenarnya di Direktorat Finance ini lebih bergerak ke pengabdian. Jadi kita melakukan ada kegiatan pengumpulan donasi, kemudian kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Misalkan untuk program kita itu kan ada Komet Care. Nah itu kita kemarin sempat turun desa, kemudian juga ada pembinaan UMKM, kemudian kita juga memberikan bantuan ke panti asuhan gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu, Judith dan Tias. Oke Bang, aku mau nanya lagi nih, bagaimana sih persiapan Pemira kemarin, dan kalau sampai saat ini tuh udah sampai pada tahap apa ya Bang? Ini persiapan Pemira aku dulu berarti ya? Atau tahun ini? Iya Bang.
Oke. Kalau untuk tahun ini kayaknya. Oke, berarti persiapan Pemira yang tahun ini ya? Iya, Bang. Oke, nah persiapan Pemira tahun ini. Sebenarnya untuk Pemira tahun ini ya, Pemira Komet itu udah berjalan gitu, Judit. Jadi sekarang ini udah masuk di di timeline kampanye gitu, sampai nanti tanggal 3 November. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini Komet ada 2 calon presiden direktur ya. Mungkin untuk nama-namanya teman-teman bisa cek sendiri di Instagram Komet, dan juga mungkin bisa kepoin juga di Instagram masing-masing calon presiden direktur untuk melihat gagasannya gitu. Nah, nantinya setelah masa kampanye bakal ada dialog publik gitu atau uji publik ya. Jadi mungkin di sini aku ngajak teman-teman semua ya, seluruh KM manajemen untuk hadir di dialog publik itu untuk melihat sekaligus menyaksikan gitu, supaya memantapkan teman-teman dalam proses pemilihan nanti gitu. Jadi di antara kedua orang ini siapa gitu yang menurut teman-teman pas untuk menjadi presiden direktur Center of Management gitu, Judith. Oke, Bang. Tadi kan kita ngomongin ya mengenai presiden atau pemira atau pemimpin. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Bang, kriteria khusus buat pemimpin Komet ini? Kayak misalkan harus ganteng atau harus punya banyak duit gitu? Dan mungkin boleh tahu juga tentang sistem seleksinya gitu, ada apa aja dibuat sampai jadi presiden ini? Oke, untuk kriteria pemimpin Komet ya. Ini fun fact juga ya teman-teman ya. Dulu aku pun ketika mau mencalonkan diri pun menanyakan pertanyaan yang sama gitu ke presiden direktur sebelumnya gitu. 2 tahun sebelumnya bahkan gitu. Nanya juga pertanyaan yang sama. Sebenarnya untuk jadi presiden itu harus gimana sih gitu. Tapi dari jawaban-jawaban senior-senior dulu ya, kakak-kakak dulu tuh, bisa aku simpulin bahwa nggak ada pakemnya gitu. Kalian bisa menjadi pemimpin dengan gaya kalian sendiri gitu, dengan cara kalian sendiri gitu. Nah, karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwa pada dasarnya kita semua itu adalah seorang pemimpin gitu, dan semua orang juga bisa jadi seorang pemimpin gitu. Nah, jadi nggak ada pakemnya gitu untuk kriteria menjadi presiden direktur Komet. Nah, paling pesanku ya, lebih ke pesan sih, ini bukan kriteria, pesan buat pemimpin Komet selanjutnya ya, untuk presiden direktur Komet selanjutnya, semangat terus gitu, karena 1 tahun kepengurusan itu bisa dibilang waktu yang cukup banyak gitu untuk kamu ya, untuk teman-teman melakukan perubahan, inovasi, ataupun hal-hal berdampak lainnya gitu. Jadi maksimalkan waktu 1 tahun tersebut untuk mengabdi ya, berkontribusi dan juga berdampak di Departemen Manajemen IPB dan juga Indonesia gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa dia? Sorry. Ini, Bang, mulai sistem seleksinya dari awal sampai jadi direktur itu gimana aja sih seleksinya? Seleksinya ya? Gitu. Oke, seleksinya. Mungkin aku sedikit cerita ya sebelum ke seleksi ya. Jadi dulu persiapan ya, lebih ke persiapan aku pas Pemira, sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut berkontestasi di Pemira Komet. Itu yang pertama itu aku survei dulu gitu, nanya-nanya ke teman-teman dulu gitu. Teman-teman mulai dari yang seangkatan, adik tingkat, dan juga kakak tingkat gitu. Keresahan apa sih gitu? Menurut kalian Kometnya tuh kayak gimana dan harapan kalian tuh apa gitu? Kemudian juga diskusi, jadi banyak diskusi juga kayak buat bahwa keresahan yang kita rasakan tuh nggak cuma di kita aja ternyata gitu, buat mewakili banyak orang gitu, menampung aspirasi-aspirasi. Kemudian dari diskusi itu kita simpulkan, terus kita buatlah yang namanya grand design ya, atau gagasan. Terus gagasan itu nggak langsung aku sampaikan waktu itu. Jadi kita diskusikan dulu ke teman-teman terdekat, minta feedbacknya gimana dan lain sebagainya, baru akhirnya disampaikanlah di uji publik itu. Nah, untuk persiapan sebenarnya nggak terlalu proses seleksi menjadi presiden direktur itu sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet ya, karena untuk administrasi bisa dibilang nggak terlalu susah gitu ya, hanya melengkapi beberapa KTM dari 3 angkatan di Departemen Manajemen, terus menyusun visi misi dan juga struktur lah gitu, yang nantinya jika kita kepilih. Kemudian dari situ proses kampanye ya,
memang yang menjadi tantangan itu proses kampanyenya sih. Karena gimana kita membranding diri kita ya kepada teman-teman manajemen gitu. Apalagi waktu itu kan full online ya, waktu itu masih online, di mana waktu itu sih masih menjadi hal baru ya gitu. Kampanye online tuh waktu itu menjadi hal baru. Namun kan sekarang udah bukan menjadi hal yang baru. Gua harap sih calon presiden direktur saat ini bisa memanfaatkan situasi yang ada gitu dengan melakukan kampanye-kampanye yang mungkin berbeda, inovatif gitu. Dan ya pengen melihat sih inovasi-inovasi kampanye yang ada nih di zaman sekarang. Kemudian juga yang paling penting menurutku adalah pada saat uji publik atau dialog publik ya. Karena ibaratnya itu di situ kalian memaparkan grand design ya, di mana itu ditonton oleh seluruh KM manajemen gitu, keluarga mahasiswa manajemen. Gak cuma mahasiswa sih, ada juga dari dosen-dosen, bahkan mungkin alumni ya. Nah itu jadi benar-benar harus memperhatikan apa yang disampaikan gitu. Karena apa yang kita sampaikan di situ dilihat banyak orang. Nah itu juga yang harus kita tepati nantinya jika terpilih gitu. Jadi di situ sih kita harus lebih percaya diri, memang harus dipersiapkan dengan matang supaya kedepannya tuh insya Allah bisa lancar. Itu sih untuk persiapannya teman-teman. Oke Bang, aku masih penasaran nih, kalau buat persiapan pergantian kepengurusan Komet sendiri itu seperti apa ya? Kemudian biasanya sistemnya itu bagaimana? Oke, kalau untuk persiapan pergantian kepengurusan saat ini, selain tadi pemira ya, tadi kan udah ada pemira, udah ada 2 calonnya. Nah, selain itu kita juga menyiapkan, bukan menyiapkan sih, sudah mengagendakan untuk namanya assessment. Jadi assessment itu kita ada 3 kali, di awal kepengurusan, pertengahan kepengurusan, dan juga di akhir kepengurusan. Nah, itu outputnya beda-beda gitu. Nah, untuk yang di akhir kepengurusan ini, kita pengen mengevaluasi gitu kinerja Komet dan juga kinerja masing-masing pengurus gitu. Bagaimana gitu? Apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi? Apa ada yang perlu kayak keresahan-keresahan yang masih belum terselesaikan gitu? Apakah ada misalkan dulu niatnya pengen mendapatkan ini, join Komet, pengen belajar ini itu gitu, tapi di akhir kepengurusan apakah itu hal tersebut sudah tercapai atau belum gitu. Jadi kita mengevaluasi kinerja Komet dan juga kinerja dari masing-masing pengurus. Selain itu juga outputnya adalah juga menjaring gitu. Siapa sih yang cocok untuk menjadi direktur atau dekom di kepengurusan selanjutnya. Jadi di situ kita sambil menyaring juga gitu. Meskipun nantinya yang menentukan itu adalah presiden direktur terpilih gitu. Setidaknya dari kita itu memberikan opsi gitu, nama-nama atau orang-orang yang masih pengen atau berminat ya untuk lanjut di kepengurusan berikutnya dan juga ada kemampuan di situ. Itu sih kalau untuk persiapan pergantian kepengurusan. Nah, Bang, tadi kan kita udah ngomongin ya mengenai pergantian kepengurusan. Nah, pastinya butuh dong orang-orang baru yang bergabung ke Komet ini. Lalu Bang dikasih tahu apa aja benefit yang bakal dapetin kalau orang-orang itu bakal mau join Komet gitu Bang. Sama selanjutnya ceritain Bang mengenai pengalaman-pengalaman seru atau mungkin lucu atau mungkin yang nggak terlupakan sama di Komet. Oke. Nah, untuk pertanyaan benefit ya ini sebenarnya kalau ditanya benefit menjadi bergabung di Komet ya tadi ya, bergabung di Komet ya. Nah, bergabung di Komet menurutku banyak banget ya, karena di Komet ini dulu aku pun sama ya, pernah berada di posisi teman-teman saat ini ya. Di Komet tuh aku belajar banyak hal gitu, dan di sini aku bener-bener ngerasain organisasi yang sesungguhnya gitu. Karena sempat juga gitu nyobain di beberapa ormawa di IPB ya, selain Komet, itu pada akhirnya yang benar-benar bisa membuat aku berani bilang bahwa ini nih organisasi yang aku cari gitu. Itu cuman Komet gitu. Karena di Komet ini belajar banyak hal gitu.
Mulai contohnya dulu, aku kan pernah di Direktorat DMC. Dulu itu aku bener-bener nol banget gitu masalah desain dan editing gitu. Tapi begitu masuk, bener-bener didampingin, bener-bener ditemenin gitu buat belajar, dan juga belajarnya itu nggak cuma sekedar kayak disuruh aja, tapi bener-bener langsung dipraktekin gitu. Jadi kayak langsung bener-bener dikasih proyekan. Jadi mau nggak mau di situ kita belajar learning by doing istilahnya gitu. Belajar tapi sekaligus melakukan gitu. Dan di situ sih menurutku bagusnya, jadi kayak nggak cuma kita jadinya nggak cuma belajar secara skill aja, tapi di situ juga kita belajar gimana komunikasi dengan orang lain, ya negosiasi, terus juga ada belajar bekerja di bawah pressure gitu. Nah itu menurutku juga sangat membantu sih pengalaman-pengalamannya gitu. Itu dia. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa dia? Sorry. Mengenai pengalaman-pengalaman seru, Mbak, yang nggak terlupakan. Oke, pengalaman seru ya yang tak terlupakan. Sebenarnya kalau untuk pengalaman seru banyak banget ya. Pengalaman-pengalaman seru bersama teman-teman pengurus Komet di tiap-tiap kegiatan ya, meskipun online gitu tetap feel-nya tuh tetap masih berasa gitu. Meskipun kita nggak bisa ibaratnya nggak bisa menyentuh gitu, tapi feel kebahagiaannya gitu atau keseruannya itu masih tersampaikan gitu teman-teman. Dan paling yang paling berkesan itu karena memang online itu masih nggak bisa mengalahkan pertemuan secara langsung ya, itu ketika ada salah satu program Komet, yaitu Komet Care gitu. Karena di situ bisa dibilang pertama kalinya sebagian teman-teman pengurus Komet itu ketemu secara offline. Kita benar-benar diskusi ya, rapat melingkar. Itu kan udah momen-momen sederhana yang dulu sering terjadi, tapi setelah pandemi itu udah jarang terjadi gitu. Jadi ketika itu dialami lagi itu menjadi sebuah hal yang berharga gitu, bahwa hal sesimpel ini tuh ternyata bisa kita kangenin juga gitu. Rapat melingkar, kemudian ada konsumsinya diputerin, terus juga pas kegiatan offline juga kayak bingung nyari tebengan, terus pembagiannya gimana dan lain sebagainya. Nah itu momen-momen sederhana yang menurutku berkesan sih gitu, karena bertemu langsung dengan teman-teman pengurus itu sih. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya. Oke Bang, selain benefit yang banyak banget kita dapat nih, terus juga pengalaman seru bersama teman-teman lainnya, apalagi sih yang membuat Komet ini lebih istimewa dan membedakan Komet dengan organisasi atau himpunan lainnya di IPB? Oke, nah yang bikin beda Komet dengan ormawa lain di IPB gitu. Yang pertama ya, sebenarnya seperti yang tadi sempat dibilang, yang pertama adalah konsep organisasi kita gitu. Bisa dibilang Komet ini adalah satu-satunya ormawa di IPB yang menggunakan konsep perusahaan gitu. Karena setahu aku ya, ormawa-ormawa lain di IPB tuh, terutama yang himpunan tuh nggak ada hampir sama gitu. Tapi itulah Komet gitu. Yang membuat kita beda adalah konsep kita gitu. Dimana nama Kahim itu penyebutan ketua himpunan itu bukan Kahim ya, tapi presiden direktur gitu. Kemudian direktoratnya juga kita menggunakan nama direktorat kayak finance, DMC, PR, kemudian HC. Nah itu benar-benar ketika orang denger tuh benar-benar unik gitu, dan langsung kayak wah ini Komet gitu. Dan juga nama himpunannya sendiri gitu. Ketika himpunan-himpunan lain itu bisa dibilang kayak himpunan mahasiswa manajemen, himpunan mahasiswa agribisnis, himpunan mahasiswa apa gitu. Tapi kita nggak ibaratnya mematahkan stigma itu gitu, bahwa nggak semua himpunan itu namanya hima gitu. Tapi kita adalah Center of Management gitu. Dan itu juga yang menjadi suatu keunikan sih dari Komet itu sendiri. Kemudian dari segi value dan culture-nya sendiri gitu, yaitu asas profesionalitasan kita gitu, dimana itu benar-benar kita tanamkan gitu, mulai dari awal sampai akhir gitu. Jadi mulai dari hal kecil ya, seperti disiplin waktu, kemudian tentang konfirmasi, kemudian juga tentang totalitas dalam menjalankan setiap amanah yang ada. Jadi
hal-hal itulah yang akhirnya membuat Komet ini eksistensinya itu dikenal gitu, atau muncul gitu di ormawa-ormawa IPB gitu, bahwa kalau misalkan udah dengar kata Komet pasti first impression-nya adalah profesional dan juga unik gitu atau beda. Oke, keren banget ya Sobat Ngulik, sangat-sangat unik mungkin itu dibilang. Nah mungkin terakhir nih Bang pertanyaannya, ada nggak sih dari Bang Gangsar mengenai pesan atau motivasi buat teman-teman 57 atau teman-teman 57 yang akan bergabung dan berminat gabung sama Komet ini? Oke, pesan buat teman-teman manajemen 57. Manajemen 57 itu berarti masih semester 3 ya? Nah, pesannya buat teman-teman manajemen 57 ya, khususnya nih ya, yang tertarik untuk berorganisasi. Nah, mungkin saat ini teman-teman itu dihadapkan pada banyak pilihan gitu tentang organisasi ya. Ada BEM, kemudian ada himpunan, UKM, kemudian belum lagi organisasi eksternal gitu ataupun komunitas eksternal. Tapi sepengalaman saya mengikuti berbagai organisasi ya, mulai dari UKM, kemudian juga ada organisasi eksternal dan komunitas, hanya Center of Management ya yang paling unik dan yang akhirnya buat aku tuh berani bilang yang seperti yang tadi bilang tuh, ini nih organisasi yang selama ini saya cari. Jadi buat teman-teman manajemen 57 yang berminat gabung di Komet ya, di kepengurusan selanjutnya, yang pertama stay tune terus di IG Center of Management ya terkait info pendaftarannya, kemudian persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin ya, entah itu dokumennya, kemudian dari segi persiapan diri dan lain sebagainya itu dipersiapkan matang-matang gitu, karena yang akan membawa atau melanjutkan kepengurusan Komet selanjutnya itu bukan lagi saya dan teman-teman angkatan saya, tapi teman-teman 57 lah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan Komet ini gitu. Itu sih, semangat terus buat teman-teman manajemen 57. Wah, menarik dan informatif banget ya Bang bahasan topik kita tadi. Nah, perlu dicatat juga nih, atau di note juga pesan dari Bang Gangsar buat kakak-kakak manajemen 57, terutama yang berminat untuk bergabung di Komet, supaya lebih mempersiapkan diri lagi, terutama menghadapi proses seleksi nanti. Udah nggak kerasa nih, sekarang kita udah ada di penghujung acara nih. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Gangsar yang telah bersedia hadir untuk ngobrol lebih lanjut dengan kita tadi, dan udah mau berbagi juga insight dan pengalaman Abang selama ada di Komet. Kemudian juga semoga juga podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak yang lain. Jangan lupa juga semuanya buat terus nonton Kopi Podcast di channel YouTube Himpunan Profesi Interak Manajemen, like, comment, dan subscribe. Dan dengerin juga di Spotify, Twitter, Instagram. Nikmati terus episodenya ya. Terkesan banget nih Sobat Ngulik udah mau selesai podcast kita. Aku Dias dan aku Judith. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. See you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!